Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See again with me, with Ma'am Irma in English class IHCS Balikpapan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik teman-teman IHCS semua, bersyukur kita ketemu lagi di kesempatan hari ini untuk belajar bersama Ma'am Irma. Dan hari ini insya Allah ada satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi kita untuk pertemuan kali ini. Ya, sedikit yang Ma'am Irma bisa sampaikan berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu salah satu dari surah Al-Quran, yaitu surah Al-Anbiya di ayat ke-30. Surah ini bercerita tentang penciptaan langit dan bumi yang dahulunya menyatu, kemudian dipisahkan antara keduanya. Surah ini berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini yang akan membahas tentang facts around us or things around us, ya, fakta-fakta atau mengenai perihal di sekitar kita. Baik teman-teman, Ma'am Irma akan membacakan ayat Al-Anbiya ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardh kanata raqtan fafataqnahuma waja'alna minnal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang berarti dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu itu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Ya, di surah ini mengingatkan kita betapa kita harus selalu bersyukur dengan segala penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana langit dipisahkan daripada bumi dan di atasnya kita bisa hidup, ya, mencari nafkah dan mengisi kehidupan kita atas segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sekiranya kita harus selalu berusaha menjaga dan memelihara apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Baik teman-teman, hari ini Ma'am Irma akan sedikit menyampaikan mengenai materi kita, yaitu tentang present tense. Present tense itu dalam penulisan sering sekali digunakan karena biasanya salah satu tense ini akan menceritakan tentang daily routine atau kebiasaan kita sehari-hari ataupun general truth atau fakta yang berada di sekitar kita. Nah, tenses ini menggunakan kata kerja bentuk pertama ya teman-teman ya. Dan nanti berikutnya Ma'am Irma akan memperlihatkan beberapa contoh artikel atau contoh bacaan yang biasanya menggunakan tenses berbentuk present tense, di mana menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Di sini nanti kata kerja pertamanya akan Ma'am Irma warnai menjadi warna merah. Jadi silahkan kalian identifikasi, kalian temukan kata kerja bentuk pertamanya pada teks yang akan kita baca bersama-sama. Baik Sobat IHA, so we are going to start to find the example about the present tense in this article ya. That we are going to talk about tigers ya. Anyone knows about tigers? Ya, tigers atau in bahasa we know it as macan ya.
Okay, so the king of the jungle, yeah. So we are going to talk a little bit about the facts about animals. In here, I'm going to show you the example of tigers facts, ya. Berikut ini adalah contoh kalimat yang akan menggunakan tenses present tense. Ya, here are the example. Tigers love to swim and play in the water. Pay attention to the red color over there. It means it is used the first one, the verb one, I mean. Baik, perhatikan kata-kata yang berwarna merah di sana teman-teman ya. Nah, itu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Tigers love to swim and play in the water. Macan, di sini subjeknya adalah macan ya, tigers. Nah, subjeknya adalah macan. Untuk subjek itu biasanya posisinya ada di awal kalimat banget ya. Tigers love to swim and play in the water. Nah, setelah subjek diikuti oleh kata love, love to swim. Nah, kata love di sini adalah kata kerja bentuk pertama. And play in the water. Play di sini juga adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi perhatikan kalau subjeknya dia dalam bentuk lebih dari satu, tigers ya, ada huruf S-nya, berarti verbnya tidak ada penambahan kata S atau IS ya. Tigers love and play ya, tidak ada penambahan huruf S atau IS pada kata kerjanya. Kita lanjutkan di kalimat berikutnya. Unlike the domestic cats, its larger version enjoys spending time in the water and they love to swim for hours. Since cubs, female tigers encourage to help to learn the art of hunting, they even have the ability to kill in the water. Tidak seperti kucing-kucing domestik lainnya, ukurannya yang besar sangat menyukai menghabiskan waktu di air, and they love to swim. Mereka suka banget berenang for hours, selama berjam-jam. Since cubs, sejak mereka masih kecil, female tigers encourage to help to learn the art of hunting. Sejak kecil sudah diajarkan untuk berburu ya teman-teman. Hunting itu artinya berburu. They even have the ability to kill in the water. Bahkan mereka bisa juga membunuh di dalam air. Perhatikan di sini ada beberapa kata-kata yang Mam Irma beri warna merah. Nah, it means that is the verb one. Itu adalah penggunaan kata kerja bentuk pertama yang sangat umum akan kalian temui pada artikel atau teks berbahasa Inggris ya. Pada kesempatan kali ini teksnya berbicara tentang tigers atau macan. Well students, this is the second facts about animals. We are going to talk about tigers again. Tigers are nocturnal animals ya. Ini ada fakta kedua tentang tigers, tentang macan. Tigers are nocturnal animals. Perhatikan di sini ada warna merah, Irma tulis ya. Tigers are nocturnal animals, artinya tiger itu atau macan itu adalah hewan malam ya. Jadi di situ ada penggunaan are. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya dia disebut kata kerja bantu, menyambungkan antara subjek sama objek. Jadi dalam present tense sangat umum untuk menggunakan kata kerja bentuk pertama dan juga kata kerja bantu atau dikenal dengan to be. Ya, to be itu ada 3 ya teman-teman, ada is, ada am, ada are. Jadi di sini menggunakan kata kerja bantunya are. Kita lihat lagi pada contoh kalimat berikutnya. It is not necessarily true that all tigers are nocturnal, but yes, they do prefer engaging in most of their hunting activities at night. The reason behind this is that tigers prefer avoiding human conflicts during daylight and also patrol around their territory at night. Ya, kira-kira artinya seperti ini ya. Tidak terbantahkan lagi bahwa macan itu sebenarnya adalah hewan malam. Mereka memilih untuk berburu di malam hari. Selain itu, mereka lebih memilih untuk avoiding human conflict, menghindari konflik
dengan manusia di siang hari dan melakukan perburuan di malam hari. Jadi perhatikan teman-teman, di sini ada beberapa kata kerja yang Mem Irma warnai merah ya, pada artikel yang menggunakan present tense. Lagi-lagi di sini ada beberapa to be, ada is di sana, ada are, ada kata do di sana, itu juga kata kerja bantu yang sangat umum muncul pada present tense ya. Begitupun juga dengan penggunaan kata kerja bentuk pertama. Di sini ada kata prefer dan juga also. Prefer dan patrol. Okay, now we are going to see the next example. Ini adalah contoh artikel berikutnya. We are still talking about the facts about animals ya. Kita masih ngomongin tentang fakta-fakta tentang hewan. Kali ini kita ngomongin tentang tigers atau macan ya. Tiger cubs are born blind and only half of the cubs survive. Anak macan ya, cubs itu anaknya, anakan ya. Tiger cubs are born blind. Mereka biasanya dilahirkan dalam keadaan buta. And only half of the cubs survive. Dan hanya sebagian daripada cubs, anakan tigers itu yang bisa bertahan hidup. Perhatikan di sini ada penggunaan kata are ya, atau penggunaan to be atau kata kerja bantu di sini. Nah, baik, di teks selanjutnya Mem Irma akan bacakan. Perhatikan kembali, di sana ada beberapa kata kerja yang Mem Irma kasih warna merah ya. The saddest part is that tiger cubs are born blind and only a few survive. Literally, the newborn cubs cannot see anything. They only follow the scent of their mother since they are born blind and cannot keep up. Most of them die of hunger or cold ya. Jadi katanya cubs, anakan dari macan ini terlahir buta ya, blind, dan hanya beberapa daripada mereka yang bisa bertahan hidup. Dan cara mereka mengenali induknya adalah hanya dengan penciumannya ya, seperti itu. Dan beberapa dari mereka kebanyakan yang mati karena kelaparan ataupun kedinginan ya. Oke. Jadi perhatikan di sini di artikel yang Mem Irma tuliskan ada beberapa kata kerja yang menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Di sini ada contohnya die ya, kata kerja bentuk pertama. Lalu ada to be. To be ada 3. Mem Irma ingatkan lagi, ada is, ada are ya. Fungsinya untuk kata kerja bantu menghubungkan subjek dengan objek. Okay guys, now we comes to the a little bit explanation again ya. Ini ada sedikit penjelasan lagi, masih menggunakan present tense. Jadi yang bisa kalian tandai atau ingat baik-baik adalah ada beberapa hal yang mencirikan atau menjadi ya ciri-ciri penggunaan present tense pada teks bacaan ya. Biasanya yang pertama di sini Mem Irma coba sampaikan ada 3 ya. Oke, yang pertama ada penggunaan verb one, the use of verb one. Yang kedua yaitu the use of to be. Jadi selain pakai kata kerja bentuk pertama, dia juga pakai to be atau kata kerja bantu ya. Kata kerja bantu itu ada 3, ada is, ada am, ada are. Jadi itu yang mencirikan dia menggunakan teks yang menggunakan tense present tense. Baik, ini contohnya ya. Untuk present tense, the first one use verb one. For example, ini contohnya, tigers love to swim and play in the water. Artinya macan suka berenang dan bermain di air. Perhatikan kata yang berwarna biru di situ adalah kata kerja bentuk pertama. Kalau subjeknya itu adalah lebih daripada 1, tigers, berarti dia kata kerjanya tidak mengalami penambahan s atau is ya. Tiger live, tiger play. Tapi kalau subjeknya tunggal atau seekor, tiger lives ditambah akhiran s pada akhir kata kerjanya ya. Tiger play. Baik, berikutnya lagi the using of to be. For example, tigers are nocturnal animals. Tigers itu adalah hewan malam. Well, we come to the last
characteristic of present tense ya. Ini ciri ketiga dari penggunaan present tense yang bisa kalian temukan dalam teks bacaan ya. Jadi selain tadi menggunakan kata kerja bentuk pertama, dia juga menggunakan kata kerja bantu atau to be, dan ya satu lagi, kata kerjanya khususnya pada kalimat positif mengalami penambahan s atau is untuk subjek yang tunggal ya. Jadi kalau subjeknya hanya satu, itu kata kerjanya ada penambahan akhiran s atau is. Contohnya nih di example berikut ya. The tiger loves to swim and plays in the water. Bandingkan sama example yang kedua, contoh yang kedua. The tigers love to swim and play in the water. Nah, jadi penambahan s atau is pada kata kerjanya itu hanya muncul pada kalimat positif jika subjeknya hanya satu saja. We come to the last of the our lesson, so we come to the conclusion. Hari ini ada 3 kesimpulan yang Mem Irma bisa sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menyerapnya dan mengingatnya baik-baik ya. So we're talking about the present tense. Kita ngomongin tentang present tense yang merupakan salah satu tenses dalam bahasa Inggris ya. Ada 3 hal yang tadi Mem Irma sudah sampaikan, yaitu present tense itu biasanya mendeskripsikan about daily routine and general truth. Biasanya mendeskripsikan tentang kegiatan kita sehari-hari ataupun general truth ataupun fakta di sekitar kita. Nah, biasanya dalam bentuk tulisan ya, tulisan yang kita baca. Oke. Dan biasanya present tense ini menggunakan kata kerja bentuk pertama dan juga to be atau kata kerja bantu, yaitu is, am, and are. Dan yang terakhir adalah untuk subjek yang tunggal, kita tambahkan pada kata kerjanya itu akhiran s atau is. Hanya untuk kalimat positif saja, teman-teman. Iya, jadi tadi itu adalah 3 kesimpulan yang Mem Irma coba sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan mudah-mudahan apa yang Mem Irma jelaskan ini bisa kalian pahami. Baik Sobat IHA, that's all that I can tell you about the material today. It's about present tense. So we are going to go for the next lesson. Inshallah I'm going to giving the information still about the present tense, but in negative sentence and question sentence. Jadi nanti di pertemuan berikutnya insyaallah nanti Irma akan coba sampaikan masih menggunakan tenses present tense ini, tapi dalam kalimat negatif sama pertanyaan ya. Jadi kalau tadi contoh-contoh sebelumnya kita belajar tentang present tense hanya dalam bentuk kalimat positif saja. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya Mem Irma akan coba sampaikan di bentuk kalimat negatif dan juga pertanyaan. Well, thank you so much for your attention. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to see another videos on English IHCS or IHCS Balikpapan. Please subscribe and give your comment or question. Bye bye.